Suatu saat saya sama istri saya itu mau buka puasa. Anak saya yang kecil minta joget-joget dan minta divideoin. Habis videoin, saya lihat videonya, tiba-tiba ada pocong. Kalau mau tidur di sini, jangan matiin lampu. Dia setengah 12 sampai jam 12 ke bawah itu matiin lampu. Jam setengah 4-nya kejadian. Dia teriak-teriak. Pas saya nyalain, tiba-tiba ada yang terbang. Wah, jadwal syuting ini. Tapi kemarin gue inget temen gue tuh sedikit spill cerita seremnya waktu di kontrakan. Nah ini kayaknya perlu gue panggil nih. Lo Ton? Iya, sengaja lo gue panggil di sini. Di mana nih gua? Di studio Alur Kehidupan. Tahu kan channel YouTube yang bahas-bahas kisah horor? Tahu. Pernah nonton. Iya kan. Jadi lo kan kemarin sempat WhatsAppan kan kita, yang lo cerita-cerita itu kontrakan lo yang dulu ya. Makanya sengaja gue kontrakan yang mana nih? Yang dulu, yang katanya bekas puskesmas. Oh iya apa itu punya sedikit cerita. Nah ini makanya gue panggil lo kesini biar kawan-kawan Alur Kehidupan tuh tahu ceritanya tuh seperti apa sih. Kayaknya gue aja baca WhatsApp lo, wah serem banget nih. Kayaknya gue panggil nih. Tapi sebelumnya kenalin dulu kawan-kawan Alur Kehidupan nih. Kawan lama gue namanya Mas Warno. Jadi ya kita dulu emang udah kenal lama sih ya Mas ya. Pernah satu kantor juga ya kita ya. 10 tahunan lah. Nah, 10 tahunan. Emang udah deket banget lah, udah kayak Upin Ipin lah ya. Ya enggak? Nah, ini Mas, seperti apa sih ceritanya tuh dari tahun berapa sih kira-kira itu kejadian-kejadian yang lo alami? Kalau tahun saya nggak memperhatikan ya. Pokoknya intinya pas saya lagi anjlok-anjloknya ke bawah. Kenapa tuh anjlok-anjlok? Ya keuangan lah maksudnya. Anjlok keuangan bukan anjlok dari terjun ya. Keuangan saya lagi merintis dari awal karena kan permasalahan keluarga lah. Nah, ketika keluarga saya tak ajak ke sini ke daerah Tangerang, nyari kontrakan sana kemari nggak dapet. Nah dapatnya ini pas bekas mas. Nah ketika saya nanya adalah nenek-nenek sama bapak-bapak, ini kalau mau di sini kalau kamu nggak takut. Wah, nah, lo berarti pas awal lo kalau nggak takut tuh udah bertanya-tanya dong. Aku juga nanya gitu. Bekas apa gitu kan? Dia juga apa tuh namanya ngasih tahu bahwa ini bekas mas itu. Antara berani dan enggak karena saya juga kepepet untuk ya? Untuk neduh itu tadi sama keluarga. Nah pas saya DP-in 2 hari kemudian saya masuk, ditawarin lah di situ. Nih kamar kamu yang milih terserah kamarnya yang mana. Malah dikasih keleluasaan ya, suruh milih. Nah aku milihlah yang agak luaran karena kan yang di dalam itu paling serem, gelap. Berarti itu satu komplek atau berarti banyak ruang-ruangan kosong atau gimana? Jadi itu ada 2 rumah, satu kanan satu kiri. Yang kiri ini penuh sama penghuninya. Sedangkan yang kanan ini itu penghuninya cuma saya sama ada 2 orang di atas. Pertama saya kali masuk ditawarin lah kasur. Kan saya emang nggak punya apa-apa ke situ kan, tawarin kasur. Kalau nggak punya kasur ini kasur. Nah, aku tanya balik kasur bekas apaan? Ya bekas orang sakit. Bekas pasien, karena bekas rumah sakit, puskesmas ya dulu. Orang meninggal. Nah, saya mikir saya nggak mau nih. Takutnya kalau ada virus-virus yang lain gitu. Iya, lo sebenarnya lebih takut ke situ kan? Takut bekas orang sakit kan? Berapa bulan kemudian saya nempatin di situ tuh aman-aman aja biasanya. Biasa aman. Nah
6 bulan berikutnya pertama kali ini mulai ada yang kisah-kisah yang ini yang nggak apa ya menyenangkan menurut saya. Pertama pulang kerja itu 12:30 mau mandi, habis mandi langsung rebahan. Tiba-tiba ini yang kerja kita udah sekantor atau? Sekantor itu, udah yang sekantor. kadang kita pulangnya malam kan itu. Iya benar. Pulang mandi, malam. makan, rebahan, pokoknya 1:30 lah, 1:30 jam 1-an. Itu tiba-tiba ada kayak orang jalan, strek gitu. Ini yang saya tengok dong, awal-awal ngerasain awal pertama dikasih tahu itu ya. Saya tengok nggak ada orang. Aku terus mikir ini kan cuman saya sendiri yang penghuninya. Sedangkan di atas udah pada tidur. Ya karena emang jam jam segitu kan. Ya udahlah biasa kan. Emang udah aku pikiran saya mungkin saya capek gitu kan. Tidur lah. Terus keduanya kamar mandi. Ini selang berapa waktu? Itu kan enggak, itu kan ketika strek-strek itu saya belum tidur juga. Selang berapa jam lah. Oh berarti di hari yang sama? Di hari yang sama. Kayak ada orang di kamar mandi nyabur-nyaburin gitu air. Oh kayak mandi lagi, guyur badan gitu ya? Kayak orang cuci kaki lah gitu. Nah pokoknya aku sih nggak menghiraukan, ya udahlah saya tidur sampai tidur. Lo nggak sempat nengokin ke kamar mandi? Nggak, karena kan udah tahu yang tadi pertama jalan tuh tadi. Terus keduanya di situ tuh setiap pulang malam pasti ada aja kejadian. Ada aja kejadian yang nggak menyenangkan menurut saya. Suatu saat saya sama istri saya itu mau buka puasa. Anak saya yang kecil minta joget-joget lah, minta di videoin. Zaman itu kan TikTok masih belum ada. Belum terpopuler lah, masih harus saya videoin. Di belakang tuh nggak ada apa-apa. Habis videoin, saya lihat videonya tiba-tiba ada pocong. Oh ini yang videonya dikirim ke kamu kirim ke kamu kan. Ntar kita kasih ke kawan-kawan alat kehidupan. Nah, aku tanya sama penjaga kontrakan ini beneran apa enggak sih? Aku bilang. Nah, yang menjaga kontrakan ini katanya, iya bener. Nah, itu lo belum tuh, masih segitunya. Terus berapa kemudian lagi, kakak saya kan datang sama temennya. Tapi dari kejadian satu ke kejadian kedua, ketiga itu selang waktunya cukup ada lumayan panjang sih. Kakak saya datang, terus kakak saya kan tidur sama istri saya, anak saya kan. Sedangkan kamar anak saya ini tidur sama saya di luar. Juga di luar sih, maksudnya di ruangan tamu. Nah di kamar anak saya ini, selama anak saya tidur di kamarnya itu nggak pernah dikasih unjuk apa-apa. Nggak pernah ditakut-takutin intinya. Nah saya bilang sama ini teman kakak saya, kalau mau tidur di sini jangan matiin lampu. Aku bilang gitu udah. Nah dia jam 12 ke bawah lah, setengah 12 sampai jam 12 ke bawah itu matiin lampu. Jam 3:30-nya kejadian dia teriak-teriak. Terus saya samperin dong. Aku bilang jangan dimatiin lampu. Pas saya nyalain, tiba-tiba ada yang terbang. Nggak tahu apaan. Segitu. Tapi waktu itu posisi kakak ipar ya? Kakak ipar. Itu dia udah tidur dalam posisi merem atau gimana? Dia kan dari 1:30 itu kan matiin lampu udah tidur dong. Itu kejadiannya 3:30, jam 3 sampai 3:30. Ketika saya nyalain lampunya dia, tiba-tiba kayak ada yang terbang. Jadi posisi kakak lo tuh tidur ya itu waktu tidur. Itu? Tidur, aku juga masih tidur. Aku, istri tidur, sama kakak saya sendiri tidur. Sama anak-anak saya tidur. Dia teriak-teriak sendiri, minta tolong. Padahal saya udah ngasih tahu jangan matiin lampu, aku bilang. Kalau matiin lampu nggak tahu saya. Tiba-tiba dia matiin lampu, 1:30-nya matiin lampu. Ketiduran 3:30-nya dia teriak-teriak minta tolong. Nah, pas saya lari ke kamar nyalain lampu, tahu-tahu ada yang terbang. Udah tak suruh pindah aja. Itu lo sempet nanya nggak sih ke kakak lo ngerasain apa? Dia ketakutan malah.
nggak mau cerita, ketakutan. Saking Saking takutnya. Padahal itu selama, kan aku nempatin kamar yang itu tuh hampir adalah 2 tahun. Itu aja anakku nggak pernah kenapa-napa. Termasuk istri juga. Terutama istri juga. Mas, kan tadi udah banyak banget ya kejadian-kejadian yang sampai kakak lo tidur tuh digangguin gitu, kayak lo ngelihat penampakan kuntilanak Kayak tadi, kuntilanak. Pokoknya nggak tahu, pokoknya intinya yang di kamar tuh tadi, yang saya bangunin kakak saya itu tadi, ya ada yang terbang. Shhh. Dan lo tuh benar-benar ngelihat Benar-benar sosok ngelihat. kuntilanak. Benar-benar ngelihat. Oke, setelah itu ada lagi nggak? Setelah itu, pokoknya yang di kamar ini ya, saya kalau di ruangan situ kan banyak ruangan tuh. Aku suka pindah-pindah karena kan mistis-mistisnya banyak situ. Ketika masih di situ tuh banyak suara kadang-kadang yang cekikikan, ketawa, nangis, kadang-kadang cuman hihi, huhu, hihi, gitu doang. Ya, hanya suara-suara aja. Suara-suara yang kayak apa ya? Kayak nggak pernah aku dengar tapi saya dengar itu. Tapi ketika saya nanya ke istri saya nggak pernah ada dengar apa-apa. Oh, berarti seisi rumah Sama itu saya isi rumah, yang pokoknya itu keluarga saya itu yang lo cuma aja? didengar sama saya doang. Apapun ya, ketika pulang pun juga, ketika pulang malam itu kan, ketika suara pulang malam itu kadang-kadang di pojokan itu lo tahu kan, Iya. yang waktu itu lo ke sono, nah itu yang di deket-deket ban itu tuh sering saya. Kadang-kadang ada yang tawa-tawa. tawa sendiri, kadang-kadang nangis, kadang-kadang kayak ular gitu. Kayak Kalau gitu. dengar suara gitu lo nyari Ya. tahu, lo deketin nggak sih? Atau ya udah lo paling gitu lah udah gitu. Masuk Saya lagi. nggak pernah deketin selagi dia nggak nampakkan diri. Saya nggak pernah deketin. Kalau dia nampakkan diri ke saya, yang Lo jelas kan kabur. itu rezeki saya gitu. Oh, kira lo Jelas ceritanya. kabur. Enggak, saya nggak pernah kabur karena saya udah tahu bahwa tempat ini tempat yang nggak selayaknya ditempati sebenarnya kan gitu. Karena saya terpaksa, ya udah ya tempatin hampir 8 tahun di situ. Lumayan lama dong. Lumayan lama. Terus ketika suatu hari kan istri saya tuh udah gak betah di kamar itu, suruh nyari kamar yang lain aja deh. Jangan di sini kasihan anak. Kamar kemarin kan masih banyak yang Masih kosong, banyak tadi yang lo kosong. bilang kan. Ketika aku pindah di kamar yang depan, Ini deket setelah jalan, berapa tahun lo tinggal yang di di situ? sini tuh hampir 3 tahunan. Hampir 3 tahun. Yang sering nampakkan diri nih, Dan selama 3 tahun tuh lo sering-sering diganggu. sering-sering digangguin. Yang saya sendiri ya, mohon maaf. Kalau istri saya nggak pernah, makanya aku sendiri yang sering digangguin. Terus istri saya udah nyari tempat yang di depan aja karena saya mau pindah tempat lain itu sama yang jaga ini, nenek ini yang baik sama saya ini, ya nggak boleh, jangan di sini aja gitu. Karena saya juga menghormati dia, ya udah. Apalagi kan lagi murah-murahnya gitu maksudnya, lagi keuangan saya gitu. Sampai akhirnya lo karena saking yang penting nggak betah ya. Ya pokoknya sebenarnya sih antara betah dan nggak betah. Terus ketika saya pindah ke depan sama aja ternyata, malah deket tangga itu aku pindah. Kalau yang di tempat Di baru ini lebih serem dong. ini ya, tapi tempat kamar doang ya pindahnya, bukan tempat pindah ke lain tempat Bukan gitu. ke lain tempat. Itu kadang-kadang ada yang naik tangga sendiri, trek gitu. Terus kadang-kadang yang jalan lagi kayak gitu, trek itu sering banget. Kadang-kadang kayak ada orang mandi sendiri, itu sering. Terus di situ yang kamar baru itu, saya sering malah mimpi saya, Mas. Di mimpi ini didatengin lah kakek-kakek gitu, dikasih nggak tahu tuh karung, pokoknya ini karung. Tapi ngomong Jawa ya, ini leh karung. Ya aku ngomong, gua apa mbah? Pokoknya karung, nyaki gawanan. Nah, pas saya melek itu enggak ini ya, bukan antara tidur dan enggak ya. Antara sadar atau enggak. Pokoknya Tapi ngerasain ada kakek orang yang dateng. datang ngasih karung itu tadi gitu. Nah, ketika saya ngomong sama yang penjaga kontrakan, saya malah Tapi dalam mimpi itu lo terima gak sih karung? enggak. Oh, lo nggak terima? Enggak terima. Saya ngomongnya buat apaan gitu. Itu aja. Saya enggak pengen kayak gitu. Yang penting dia kakek-kakek datang ini karung. Itu pokoknya rambutnya putih, semua serba putih lah. Jenggotnya pun panjang. Dikasih karung nih buat kamu katanya. Kalau ngomong itu, tapi ngomong Jawa ya, bukan ngomong bahasa Indonesia. Buat kamu. Saya nggak mau, saya tolak. Buat apaan? Dia pokoknya ditinggal gitu aja langsung. Dia pergi. Dan lo nggak ngambil karung Nggak itu, nggak ngambil. ditinggal pun. Nah, pas saya cerita sama yang jaga kontrakan itu tadi, saya malah dibilang, ya kamu kenapa nggak mau nerima gitu? Padahal rezekin kamu gitu. Ketika waktu lain hari, dia kalau orang Jawa melek lah,
apain di situ. Ternyata ada juga, ternyata beneran gitu. Yang di karung lo mimpiin itu? Itu iya, nggak tahu katanya dapatnya apa juga, nggak pernah ngurus kayak gitu. Terus ketika pindah di depan pun juga, sampai pindah ke kamar lagi itu masih sama kayak gitu terus. Oh, yang berarti ini udah pindah ke 3 kalinya? Kedua kalinya, baru kedua kali dong. Baru kedua. Yang 1 kalinya belum. Yang ketiga kalinya ini nggak terlalu ya, maksudnya nggak terlalu digangguin gitu. Tapi ada sering-sering yang suara-suara yang mistis-mistis itu pasti ada gitu. Yang kayak kuntilanak itu pasti nggak hilang gitu. Terus akhirnya? Dan akhirnya kan makin lama biniku juga pindah lagi deh ke... Pindah lagi nih untuk yang ketiga kalinya. Ini yang terakhir nih. Yang pindah ke kamar terakhir nih agak betah nih, agak lama nih. Karena kan deket orang-orang yang... Berarti yang pertama tadi sekitar kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Terus yang kedua? Ya adalah 2 tahunan. 2 tahunan juga. Yang terakhir ini kan deket, yang sebelah sini kan banyak penghuninya, itu dekat penghuni, makanya nggak terlalu sepi. Karena aku kan yang pertama kan di belakang, yang nggak ada orang, ya cuma saya sendiri. Kalau diunjukin ya udahlah. Kalau sering pulang malam pula. Pulang malam pula kan, aduh. Berangkat pagi. 2:30 itu kan. Pas saya 2:30 itu kan mau diajak keluar kota itu. Nah, pokoknya aku jam 2 itu udah bangun, mandi kayak ada yang nemenin malah. Kayak ada yang nemenin. Lo ngerasain apa itu waktu mandi? Ketika mandi itu ada yang nemenin, gayung itu ada yang jeburin sendiri malah. Tapi aku ya biasa aja. Karena saya udah tahu bahwa tempat ini bekas puskesmas. Bekas pokoknya ya entah itu meninggal. Intinya di situ aku tak biasain aja sampai keluar dari situ. Terus, jadi lumayan, lo waktu mandi itu cuman sekedar gayung ini sendiri? Gayung tuh kayak ada yang nyiramin sendiri kan, ada yang apa, bareng mandi lah intinya kayak gitu. Kamu kan tahu kalau lagi orang bareng mandi kayak gimana, gantian lah gayungnya kayak gitu. Wah, aku pokoknya antara takut dan enggak, karena mau takut pun aku tetap akan berangkat kerja gitu. Iya. Harus mandi berangkat kerja gitu. Nah, pas habis mandi pun juga nggak berhenti dari situ, nggak berhenti sampai situ aja. Nggak sampai situ aja, tetap masih ada yang gangguin lagi. Kayak motor ada yang pas mau berangkat. Kan kalau berangkat kan istri saya kan nggak pernah ngikutin sampai depan, kan takut pulangnya gitu. Ya. Karena memang lumayan jauh kan. Dari gerbang dari kamar sampai gerbang kan jauh itu. Lumayan. Nah, di gerbang itu juga sering banget kayak gitu, digangguin kayak gitu loh. Nah, yang di gerbang itu dulu juga pernah, ketika mau ngegas malah mati. Ketika mau nyalain motor malah mati. Tuh. Sering kayak gitu. Dan pasti digangguin terus. Pas sumpah nih gue merinding banget nih dengerin cerita lo. Lo merinding, gue yang paling sering dilihatin. Ya. Ada lagi nggak kisah yang paling klimaks yang buat lo itu gemeteran sampai akhirnya lo tuh pindah dari tempat kontrakan itu? Makanya saya pindah karena terakhir itu. Ini yang paling menakutkan. Pokoknya yang istri saya ngajak pindah itu intinya. Saking nggak betahnya. Saking nggak kuatnya sih. Kalau betah sih betah, cuman nggak kuat. Godaannya itu dia. Ketika malam pulang malam lah, kira-kira jam 12-an ke bawah lah. Itu kan sebelah saya ada kamar kosong, isinya kasur, terus peralatan puskesmas ya kan, yang kayak guling, yang kayak segala macam gitu. Ada lemari-lemari yang kosong-kosong. Peninggalan puskesmas lah ya intinya. Mau mandi, itu tiba-tiba ada gludak gitu. Saya kira ya udah kucing itu nggak cuma sekali doang. Nah, diulangin lagi, protek. Nah, ini juga apaan sih, aku bilang. Bikin lo tambah penasaran. Ya? Enggak, aku belum pokoknya mau ke kamar mandi, tiba-tiba gebrak. Ini apa nih? Aku tengok lagi, aku buka. Itu apa tuh namanya? Pintunya krek. Nggak taunya kasur jalan sendiri. Padahal kasur berat loh, Bang. Berat tuh kasur. Kalau kucing nggak mungkin.
jelas nggak mungkin. Itu kasur berat tiba-tiba tuh geser, adalah 1 meteran. Dan Tuh. itu lo sesadar-sadarnya itu. Pokoknya antara mau lari dan enggak, mau takut ya, dibilang takut ya takut, tapi dia bilang enggak, mau sebelah kamar saya, mau gimana lagi saya, aku tetap mandi, tak anggap udah biasa aja gitu. Lo ngelihat kasurnya itu bergerak sekitar Geser, kan tadinya gulung, jadi ngelebar, jatuh. geser, kan jatuh, gubrak, ngebuka, geser, tuh yang akhirnya aku cerita sama istri ya udahlah kita pindah aja, cari yang lain aja katanya. Nah aku bilang sama istriku yang lain sama enggak sama kayak gini gitu, tapi jangan nyari yang kayak gini bilang. Nah akhirnya aku pamitan. Artinya istri lo tuh ngajak pindah ke tempat lain. Akhirnya aku pamitan sama yang punya, yang jaga kontrakan bahwa saya mau pindah gitu. Loh kenapa? Kan dari awal udah tak ceritain bahwa di sini tuh ya kayak gini. Tapi nenek ini sayang sama kalian semua, digituin. Makanya kenapa saya bertahan di situ sampai 8 tahun, karena penjaganya tuh baik-baik semua gitu. Pokoknya akhirnya saya pindah di tahun 2018 itu baru pindah, pamitan. Yang punya rumah apa? Yang punya kontrakan? Puskesmasnya kan datang. Ya saya minta maaf, akhirnya pindah gitu aja. Tapi lo pernah dengar nggak sih cerita-cerita bahwa waktu puskesmas itu masih aktif tuh ada kejadian apa gitu? Pernah nggak sih? Pernah sedikit diceritain kalau di situ tuh emang banyak yang meninggal katanya. Terus kadang-kadang ada yang ibu melahirkan katanya juga ada yang meninggal di situ gitu. Makanya dari awal juga udah diceritain sebenarnya bahwa di sini tuh bekas puskesmas, banyak kejadian-kejadian yang aneh, kejadian-kejadian yang nggak terduga. Pokoknya intinya kamu tahu kan kalau bekas puskesmas itu kayak apa. Karena saya saking kepepetnya ya saya masuk aja. Ketika masuk selama 8 tahun itu di situ, ya kejadian-kejadian itu ya saya anggap biasa aja gitu loh. Tapi ada rasa takutnya pasti ada, karena yang namanya makhluk halus kan membunuh enggak, tapi menakutkan iya gitu loh. Itu aja sih. Tapi sampai sekarang alhamdulillah udah dapat tempat baru ya, layak, lebih gitu. nyaman Lebih dan nyaman. lebih ini mas ya. Lebih nggak ada, ya ada sedikit mitis-mitisnya tapi nggak terlalu berat gitu. Iya. Kalau dulu kan tiap pulang apa itu namanya pulang kerja ada bayang ditunjukkan ke saya, ini yang pertama masuk ke gerbang lah, yang mau masuk ke rumah ke rumah lah, mau masuk ke kamar lah, masuk kamar mandi itu pasti ada bayi. Mungkin ini kali mau ngajak lo berteman, sohiban. Kalau untuk berteman sih kayaknya emang udah berteman mungkin kan. Bahkan pernah kemarin kan sempat tak kirim video anakku tuh kan. Itu kan kayaknya udah berteman banget kan masalahnya. Kan tak videoin tiba-tiba video nongol gitu loh. Itu nggak di belakang itu nggak ada apa-apa loh. Ini tembok itu, belas tembok banget. Pas tak kasih tunjuk sama yang penjaga kontrakan, ya itu baru katanya gitu. Pocong kayak gitu. Oke, bukan pocong doang sih mas, ini kuntilanak segala macam ada itu. Oke. Terima kasih banyak. Siap. Mas Warno udah datang ke studio, walaupun dia panggil dia pakai alat canggih ya kan. Ini suruh masuk lagi nih kayaknya nih. Nggak usah. Kirain. Kalau udah keluar dari sini tuh susah masuk. Oh siap. Oke, terima kasih banyak. Sudah berbagi kisah-kisah mistisnya pada kawan-kawan alur kehidupan. Semoga apa yang kita bicarakan, yang kita obrolin kali ini bermanfaat, bisa diambil hikmahnya sama kawan-kawan, sama kita berdua tentunya mas ya. Terima kasih banyak. Terima kasih.